Salam jumpa bersama kami N2S TV. Pemirsa dimanapun Anda berada, bangga sekali untuk kesempatan hari ini. Kembali kami di Sibolga Multi Talent hadir untuk Anda, memberikan yang terbaik, baik itu informasi, edukasi, dan lain sebagainya. Seperti biasa, Sibolga Multi Talent akan menghadirkan juga semacam edukasi yang terbaik untuk Anda para pemuda dan juga untuk pecinta seni seperti hari ini. Multi Talent, kita pasti sudah berbicara banyak dan luas tentang seni, bakat, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan lebih banyak berbicara tentang musik dari daerah, sebut saja etnik Batak. Berbicara tentang musik etnik Batak, ada penyanyi, ada alat musik, dan ada jenis musiknya. Namun untuk kali ini nanti kita akan mengembangkan lebih jauh. Tapi kalau kita berbicara tentang seni orang Batak, salah satunya paling sering kita dengar adalah gondang Batak. Tapi kalau dalam dunia modernisasi, penyanyi Batak yang sudah banyak terkenal. Kalau di zaman dulu mungkin kita lebih mengenal ada Nahum Situmorang, kemudian ada Buntora, ada Edi Sinutonga, ada Panbers, bahkan grup-grup lainnya. Mungkin nanti beberapa narasumber kita juga akan mengingatkan kita beberapa penyanyi yang terdahulunya sudah membawa nama Batak melesat sampai ke dunia nasional untuk seni musik. Dan kalau kita pertimbangkan ataupun kita bandingkan antara zaman yang terdahulu dengan yang sekarang, perkembangan orang Batak, musik Batak dan seni Batak bisa dianggap ada plus minusnya. Seperti halnya penyanyi Batak yang sudah cukup kita kenal, Judika. Bukan hanya Judika Siwotang, ada banyak lagi. Dan kita akan mengembangkan luas ini berbicara tentang seni Batak ini. Bersama kita di kiri kanan saya sudah banyak sahabat-sahabat kita yang bergerak di bidang seni, baik itu pencipta lagu, guru sekolah musik, dan juga pelaku seninya ataupun pelaku alat musiknya. Di sebelah kiri saya ada seorang bisa disebut player seni atau pemain salah satu jenis musik khas Batak. Akrab disapa Laban Voice, namun kita akan tanya langsung apakah disapa Laban Voice atau Bang Laban. Orang sama aja. Ya, Silaban aja lah, Silaban. Silaban aja Bang ya. Atau Voice aja. Ya, itu dia. Sebenarnya kita sedikit menggelitik nih Bang. Laban Voice ini sebenarnya nama grup atau nama sendiri atau nama panggung? Itu sebenarnya nama grup dulu. Waktu itu pernah kami sempat buat grup sesama marga Selaban. Jadi terciptalah nih Laban Voice. Oke, itulah kenapa setiap di lapangan dipanggil Laban Voice. Iya. Baik, sehat kabar Bang Labang nih. Iya, oke. Oke, dan di hadapan saya juga hadir bersama kita seorang pencipta lagu. Sebuah lagu yang bocoran sedikitnya dulu sebelum kita lebih jauh. Pernah dan baru-baru ini menjadi soundtrack sebuah film yang cukup hits di kalangan anak muda. Bahkan bukan hanya kalangan anak muda, tapi juga dunia movie, lagu ini menjadi hits. Yakni Bang Denny Siahaan atau Bung Denny Siahaan. Enaknya disapa Bung atau Lai nih Bang? Ya, Lai juga boleh, Bung juga boleh, Denny juga. Seleranya di mana ini? Ya, seniman itu biasanya lebih akrab. Sapa nama aja Denny. Ya, gitu. Denny gitu Pak. Ya, Denny begitu aja. Oke, Ya. Denny Siahaan yang selain pencipta lagu, beliau ini juga player. Multi talent juga seperti acara kita di N2S TV, Multi Talent. Dan selain Bang Denny Siahaan, ada juga Bang Sakti Purba. Bang Sakti Purba ini lebih dikenal sebagai seorang owner dari sekolah musik, yakni Nicholas Music. Dan bukan hanya itu, beliau ini dikenal masyarakat juga sering memotori anak-anak didiknya untuk hadir di beberapa acara, baik itu acara besar, kemudian acara keagamaan, untuk mensupport anak didiknya tampil baik itu dari sisi etnik dan juga lagu-lagu modern. Sakti Purba, sehat Ya, Bang? sehat. Nicholas Music gimana perkembangannya sekarang, Leo? Cukup lumayan, makin banyak anak-anak yang berbakat yang sudah mulai mengembangkan bakat-bakat terutama bidang musik. Sebelum lebih jauh nih Bang Sakti, Ya. di sekolah Nicholas Music ini pengembangan ataupun pengenalan lagu daerah atau musik daerahnya ada tidak sih? Ada, karena pertama memang karena rata-rata kebanyakan siswa kita itu adalah etnik Batak. Oke. Nah, kebanyakan, jadi memang mereka memang udah besar dengan darah itu, sehingga mereka tetap mencintai terutama musik-musik daerah, lagu-lagu daerah. Baik, nanti kita lanjutin Bang Sakti. Siap, siap. Pemirsa N2S TV, beberapa informasi ringan tadi sudah kita kutip dari narasumber atau sahabat-sahabat kita yang hadir di sini, dan nanti kita akan kembangkan apa hal yang boleh kami bagikan untuk Anda. Di Sibolga Multi Talent, mungkin pertama sekali kita ngobrol dulu dengan Denny Siahaan. Sebelum mengarah ke pencipta lagunya Bang Denny dari kacamata seorang pencipta lagu,
melihat perkembangan musik sekarang, apa yang bisa Bang Denny bisa sampaikan kepada kita? Baik, pemirsa N2STV, perkembangan musik itu sekarang jauh ya, jauh. Khususnya khusus musik Batak. Ya. Musik Batak itu berkembang pesat dari yang kita katakan dulu konvensional, sekarang ini modern. Dan konvensional itu tetap juga dipertahankan sampai saat ini. Kalau berbicara soal musik Batak ini, seharusnya memang yang konvensional ini harus kita sandingkan dengan modernisasi saat ini. Mengapa demikian? Kalau kita bertahan dalam pola konvensional, mungkin anak-anak milenial sekarang yang sudah bermain dengan gadget, bermain dengan MIDI, dia akan meninggalkan pola-pola konvensional itu. Karena tidak menarik lagi. Tidak menarik karena mereka buat aplikasi sekarang tuh cukup banyak loh membuat musik. Jadi, tapi musik Batak sendiri ada aplikasi-aplikasi yang telah dibuat. Salah satunya ada seorang pembuat aplikasi. Izin kalau menyebut nama Agus Hardiman misalnya, yang sengaja membuat aplikasi gondang Batak. Jadi siapapun boleh memainkannya dalam digital, ya dalam digital. Jadi itu kemajuan buat perkembangan musik Batak. Tetapi jangan lupa kita nggak boleh larut dalam digitalisasi tadi. Kenapa? Kenapa Bang Denny? Nah, ini roh musik Batak itu tetap di konvensional sebenarnya. Karenanya player-player untuk musik Batak tadi itu konvensional itu harus tetap dipertahankan. Seperti Lai Selaben misalnya. Ya harus ikut. Tidak boleh suara seruling digantikan dengan elektronik. Bisa saja sebenarnya, tapi rohnya itu tidak mengena. Nggak dapat apanya. Oke, kalau drum oke saja, atau gondang oke saja. Kalau seruling seperti apa, atau sarunen seperti apa. Nah ini rohnya ini yang harus kita jaga. Tapi kalau sampai saat ini kita rasa perkembangan musik Batak itu tidak kalah dengan musik-musik lain ya. Sudah bisa menyamakan rasa, bisa menciptakan suasana, dan tidak lagi konsumsi lokal. Musik Batak itu sekarang sudah melebar kemana-mana. Kita lihat saja sejumlah pertunjukan yang digagas oleh seniman-seniman musik Batak itu tidak hanya di Indonesia, Eropa, Amerika misalnya. Seperti di Amerika, kalau tidak salah pada tahun 1994 itu ada seorang, bukan orang Batak, keturunan Bugis, namanya Andi Atis. Dia coba membuat musik dengan lagu Butet yang sangat terkenal itu di Amerika, bisa booming. Sempat masuk pada saat itu dalam tangga 100 top Billboard. Seperti chart gitu ya? Chartnya di Amerika. Begitu juga Herman Delago yang membawa ini ke Austria. Malah dia kolaborasi musik etnik ini dengan orkestra. Nah sah-sah saja. Artinya musik Batak ini tidak tertutup. Mau konvensional, mau modernisasi, kemana kita? Sekarang tinggal seperti apa melestarikannya. Mungkin itu Bu. Baik, tapi kita singgung sedikit ini Bang Denny tentang Herman Delago. Mungkin beberapa generasi kami belum mengenal betul apa sebenarnya atau siapa sama Herman Delago ini. Dari Bang Denny sendiri, siapa beliau ini sebenarnya? Beliau sebenarnya seorang warga Austria ya, Herman Delago ini, yang awalnya datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, kemudian dia sampai ke tepian Danau Toba. Dia lebih kepincut dengan musik Batak itu dan suasananya, hingga dia berganti nama Herman Delago, Manik, menikahi orang Batak. Nah, saya pernah bertemu dengan beliau mengatakan ini sebentuk kecintaan saya ya terhadap budaya Batak yang saya anggap kaya. Notasi-notasi yang ada dalam musik-musik Batak itu dia anggap unik dan menarik dan sangat cocok dikembangkan, dan itu dibuktikan dengan apa yang dikatakan beliau buktikan dengan sejumlah konser yang digagasnya di Eropa. Konser lagu Batak. Konser lagu Batak, mulai dari modernisasi hingga orkestra yang eksembel lebih banyak lagi dia libatkan. Nah, ternyata
orang Batak tidak menutup diri kepada siapa. Bahkan orang luar juga sangat tertarik dengan musik Batak ini. Dan bukan cuma beliau sebenarnya, masih banyak lagi orang-orang Batak yang mengembangkan musik ini di luar negeri. Kita contohkan salah satu drummer rock Indonesia di era 70-an, Rizaldi Siagian, yang sempat menjadi dekan etnomusikologi USU. Ya, dengan bandnya saat itu session band, beliau sampai meraih gelar doktor dengan membuat eksperimen gondang Batak yang dikasih simbal. Nah, artinya di setiap lagu beliau itu, kalau tidak salah di album Tantangan, Kisah Seniman Muda, jelas sekali di situ. Nuansa Bataknya jelas sekali. Gondang dan ogung dia masukkan pada musik metrik. Padahal dia drummer. Drummer yang saat itu memang drummer yang dikatakan menjadi imbangnya Jelly Tobing pada masa itu. Nah, ini artinya musik Batak itu berkembang sesuai zaman. Hanya tugas kita mempertahankan seperti apa keberadaan budaya Batak itu, termasuk musik tadi. Baik, terima kasih Bang Dini. Mungkin kita bergeser sedikit ke Bang Sakti. Bang Sakti yang notabene-nya pasti mengajarkan pelajaran musik kepada siswa ataupun murid kita gitu Pak Sakti ya. Kalau Pak Sakti dari kacamata Pak Sakti sendiri melihat antara generasi muda dan musik Batak, apa yang bisa Pak Sakti bisa sampaikan kepada kita? Iya, terima kasih. Jadi saya rasa kita hampir boleh dikatakan adalah usia yang proses peralihan dari manual ke digital ya. Jadi kita alami semuanya itu. Dari manual ke yang dari manual itu kita sempat seperti saya dulu waktu anak sudah belajar bergondang ya. Baru kemudian setelah sekarang ini kita memainkan gondang itu di alat-alat digital seperti keyboard tadi, seperti Pak Sulaiman tadi bilang kan. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Bang Denny tadi, memang ada saatnya kita itu memang saat ini dimudahkan dengan banyak teknologi. Tetapi boleh kita katakan juga bahwa tidak ada bisa satu teknologi pun hingga saat ini ya, mungkin nanti ke depan ada yang bisa menirukan semua bunyi-bunyian musik etnik itu secara persis. Tidak ada satupun alat musik yang bisa menirukan secara persis. Khususnya alat musik elektronik begitu ya. Terutama yang musik tradisional yang bisa ditiru oleh alat-alat musik. Alat musik itu nggak bisa nampak kan, nggak bisa. Artinya Hanya bisa ini dekat. artinya apakah mungkin rasanya atau seperti gimana maksudnya? Ya bisa cita rasanya dan mungkin saya tambahkan sedikit, bisa juga kita katakan nuansa yang betul-betul dari alat musik itu nggak timbul. Contoh sarune sehebat apapun jari-jari orang menekan tuts ya, tuts misalnya piano, organ dan lain sebagainya, tapi nuansa dan tiupannya itu termasuk seruling seperti suara napasnya itu kan, napasnya, tarikan, kayak lay silaban. Bagaimanapun pintar kita memanipulasi dalam tanda kutip dengan tidak bisa dapat digital persis itu kan tidak akan dapat. Karena memang musik-musik tradisi kita ini kan umumnya memang adalah musik-musik yang pentatonis. Artinya dia memang khusus dan tepat hanya untuk daerah tertentu. Nah, sehingga waktu kita bawakan ke dalam kondisi-kondisi musik yang modern pun hanya bisa mendekati semirip mungkin. Tetapi tidak bisa dapat seperti istilah Bang Denny tadi, jiwanya itu. Rohnya tadi ya? Rohnya itu nggak ketemu dia, walaupun bunyinya mirip. Jadi dengan begitu, maka kita harus tetap mempelajarinya. Itu tadi karena pertanyaannya kan bagaimana mempelajari. Jadi bersyukur kita punya lay silaban ini yang terus memainkannya itu. Nah, teman-teman, mungkin kita tahan dulu. Kita akan kembali beberapa menit kemudian. Dan pemirsa N2S TV, kami akan kembali untuk Anda ngobrol lebih banyak tentang musik dan seni Batak setelah yang satu ini.
Pemirsa N2S TV, si Bolga Multi Talent masih bersama kami di sini dan kita masih akan mengulas lebih jauh tentang seni bakat. Dan dari kami Kota Sibolga menyapa untuk Anda dimanapun Anda berada, Horas. Dan ada Bang Denny, ada Bang Sakti, dan Bang Laban. Sebelum kita kembali ke topik tadi yang sudah disinggung tentang player dari seorang Bang Laban, kita ingin dengar lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sakti tentang generasi muda, kemudian belajar musik, dan guru musik. Apa yang bisa Bang Sakti sampai lanjutkan tadi, Bang? Iya, jadi tadi udah sempat kita bicarakan bahwa ada banyak alat-alat instrumen tradisional itu yang tidak bisa kita tirukan 100%. Artinya generasi muda itu punya tantangan untuk tetap mempertahankan tradisi ini. Ya, ini adalah peninggalan atau warisan dari nenek moyang kita. Harus ada tetap yang bisa main seruling, main kecapi, main tagading. Semua alat-alat musik ini harus tetap bisa dipertahankan karena memang itulah karakternya. Salah satu contoh tadi masalah jiwanya tadi ya. Misalnya kita udah nyalakan musik ini, udah nyala, misalnya pakai keyboard gitu kan, ya mungkin orang akan menari gitu ya. Tapi begitu masuk sulingnya, jiwa tarinya itu akan muncul dengan lebih hidup. Iya, langsung bergejolak dia langsung. Itu tandanya jiwa itu tidak bisa kita tirukan dengan alat-alat musik modern. Ada tetap kita harus butuh para generasi muda untuk tetap terdorong untuk mempelajari dan menguasai. Dan kemudian satu lagi mungkin yang perlu kita ingat ya, seperti tadi misalnya sudah kita dengar juga penjelasan dari Bang Denny bahwa di luar negeri itu yang mereka hormati, yang mereka cintai, yang mereka tertarik itu bukan musik modern yang kita kuasai dari sini. Misalnya kita jago musik rock gitu kan, atau jago musik pop, bukan. Karena bagi mereka itu tidak tertarik, terlalu biasa. Justru mereka tertarik adalah musik-musik tradisi. Etnik ya? Iya, kalau misalnya kita lihat sekarang ya di internet ya, banyak sekolah di Amerika dan di beberapa negara di Eropa memasukkan pelajaran musik tradisi Indonesia sebagai pelajaran ekstrakurikuler. Kalau di Sibolga ataupun di Indonesia mungkin seperti muatan lokal kali, Bang? Iya. Jadi mereka mempelajari musik tradisi dari Indonesia karena Indonesia terkenal dengan kekayaan seni budaya. Benar. Jadi yang banyak sekarang di situ mereka pelajari itu adalah musik gamelan. Mungkin karena itu yang terlebih dahulu diperkenalkan ke mereka seperti musik angklung. Nah, mereka udah kenal. Tapi musik-musik gondang seperti ini mungkin baru tahun 1990-an ini mungkin baru mulai berkiprah ke sana. Nah, jadi lebih tertinggal kita dibandingkan musik-musik tradisi dari Jawa. Nah, satu lagi yang mungkin menjadi satu tugas bersama kita untuk generasi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menanamkan ketertarikan atau dorongan kepada generasi muda untuk belajar. Salah satunya melalui pendidikan. Ini agak berat memang ini. Iya. Di tengah invasi digitalisasi K-pop masuk ya kan? Bagaimana kita justru menyiapkan putra-putri kita untuk bisa justru berkembang dengan apa yang kita miliki. K-pop menyerang kita, musik Eropa menyerang kita, tapi apa yang dimiliki oleh bangsa kita ini, negara kita ini, terutama generasi muda untuk bisa bertahan, bahkan bisa menginvasi juga ke sana, seperti yang sudah terjadi kan gitu kan. Oke, Bang Denny, saya juga tertarik sebenarnya dengan kata ini memang agak berat. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, saya mau singgung dulu dengan Bang Laban. Bang Laban yang notabene ini pelaku seni ataupun pemain alat musik, Bang. Lebih spesifiknya alat musik apa nih, Bang Laban? Nah, kalau sekarang ini bagian seruling. Seruling ya? Seruling lah yang bisa juga memang main player di organ tunggal, tapi keseringan kita dipakai di main seruling. Main seruling. Karantung seperti apa? Kalau main karantung bisa juga kan? Kalau karantung belum pernah. Belum pernah. Kalau karantung ini, kalau pesta-pesta sekarang sebenarnya sudah bermunculan memang kembali. Seperti apa tadi? Tagadi udah mulai lagi dipakai di bagian organ tunggal. Seruling, kecapi itu udah mulai lagi muncul sekarang ini. Jadi kalau memang apa tadi ya Bang? Karantung ya? Karantung. Kalau itu memang belum. Garantung itu mungkin ada kesulitannya. Karena tangga nadanya itu dia stabil tetap. Tidak ada istilah nada setengah seperti di keyboard. Jadi dari E sama dengan Do harus semua E sama dengan Do. Tapi ada kemiripannya sebenarnya. Dengan alat musik ini memiliki kemiripan sebenarnya dengan yang dimiliki salah satu daerah di Indonesia bagian Sulawesi tengah.
Manado jelasnya. Di sana disebut dengan kolintang. Kolintang. Cuma letaknya Iya. dia seperti meja. Kalau garantung itu kan seperti ada tempatnya. Ada kemiripan ya? Iya. Ada kemiripan dari Hampir- bahan kayu. Iya, hampir mirip dengan ada gending anak kecil yang di Jawa itu mirip dengan gitu. Iya. Pola-pola seperti itu. Tapi itu tadi nada dasarnya. Mungkin itu yang belum pernah. Tapi kalau kecapi lah pasti bisa mungkin. Oke Bang Laban, selain seruling yang Tapi- bisa Abang mainkan biasa di acara, alat musik apa saja di Bang Laban? Meskipun mungkin lebih ahli di bidang seruling, Serulingnya. yang paling yang mungkin bisa apa aja? Iya, yang bisa organ tunggal juga bisa kalau di sama-sama kita pesta-pesta Batak Iya itu. iya iya iya. Karena kita seringnya bawa acara itu di pesta-pesta Batak. Oke. Tapi kalau kita udah pasti lah ya. Karena mungkin itu Ya. awal mula Belajar musik. Ya. Atau mungkin Jadi di atau mana mungkin- Bang Laban ini belajar dulu? Nah, ini jadi pengalaman juga bagi anak-anak kita. apa nanti. ini? atau otodidak Iya, atau memang di otodidak. otodidak. Itu dulunya kalau istilah di kampung pengembala. Pengembala. Oh, Aku dulu pengembala. sempat mengembala di kampung. Wah, asik ini. Iya, ini. Asik. palingan Iya. Belum ada handphone zaman dulu ya. Ya, belum. Jadi mainannya pengembala itu seruling. Kan umumnya itu bawa seruling. Tapi Dan kita harus potong pandai. dulu. Kita potong dulu. Kita berbagi informasi juga, pengembala yang dimaksud ini adalah seorang anak yang sedang menunggangi kerbau sambil membawa seruling. Iya. Gitu ya. Kira-kira begitu lah. Tahu ya. Asik ya. Baik, boleh Kalau dilanjut. sama orang Batak pengembala itu udah jelas apa kerbau lah itu ya kan. Iya. Itulah awal mulanya. Jadi itulah modal utama saya. Masuklah ke Sibolga ini. Kalau kampung saya kan di Barus. Ini bagus, ya. Masuk ke Sibolga ini, mulailah mengikuti bagian-bagian musik. Sebenarnya di situ tetap kembali belajar. Nyemplung tak sengaja lah berarti ini ya. Nggak nyangka sampai ke sana gitu. Iya. Itulah sampai sekarang. Ya, artinya seperti ini mungkin Laban kan pemirsa kita ingin tahu ya. Tadi gitar oke menjadi Iya. awal, seruling oke, mungkin saruni atau mungkin saksofon. nih. Saksofon. Nah ini Saksofon tadi. juga bisa ya? Bisa lah dikit-dikit. Ini ya. Untuk pesta bisa lah ya. Ya. Baik, Bang Laban yang paling sering terlihat ketika Bang Laban sedang bermain seruling di acara-acara etnik Batak, itu yang paling banyak untuk alat musik etnik Batak yang ada saat ini apa nih Bang Laban? Selain seruling misalnya gitu. Tagading juga udah Tagading. mulai dimunculkan kembali sekarang. Artinya sebentar, Tagading mulai dimunculkan kembali apa selama ini tidak dimunculkan? Kalau selama ini kalau di bagian organ tunggal yang beberapa tahun ini kan nggak pala terpakai ini Tagading. Iya. Oke. Tapi mudah-mudahanlah sekarang udah mulai tertarik lagi dengan Bunyi-bunyian tadi ya. Ini kembali ke roh tadi. Jadi yang punyanya pengen Nggak dia puas ada ya. murninya ya. Ada kerinduan ya? Ada kerinduan. Bahkan kalau acara-acara sekarang, walaupun dia istilahnya bagian pesta-pesta bagian kita Muslim, orang itu udah minta Wow. pakai tagading, pakai seruling, pakai Iya. kecapi. Ya mungkin entah dilihat entah di mana-mana daerah-daerah tuh sana kan oh enak kayak gini kalau pesta. Iya. Sama Seru seperti dia, katakan Bang semangat. tadi ada rohnya ya. Ada rohnya. Iya, benar, Tapi benar. kalau kita pikir masih banyak enggak seperti Lesi Laban ini player-player etnik Generasi di mudanya daerah. terutama ya. Persoalannya ini sudah tergerus. Kalau kalian pemain seruling di Sibolga ini dan Tapanuli Tengah masih mencukupi tidak? Atau memang Sebenarnya- perlu dibuat kursus ya? Pelatihan. Sebenarnya udah berkurang. Berkurang ya. Ya, tinggal yang tua-tua ya. Sedikit. Yang berkurang ini jumlahnya atau peminatnya? Pemainnya. Jumlahnya Pemainnya ya. Jumlah. Kenapa bisa kita bilang berkurang? Karena keyboard di Sibolga kita ini kan banyak. Organ tunggal gitu? Nah, organ Oke, tunggal. Jadi istilahnya kalau pas acara-acara pesta, kalau umumnya di Sibolga pesta kan mau tertentu hari Sabtu. Iya, benar. Banyak lah orang pesta. Mm-mm. Jadi di situ kadang kita tahu kurang personil. Oke. Kekurangan ya, Nah. kekurangan lowongan ya. Nah ini Laban. Ini tantangan lo buat mereka yang apa ini. Laban sendiri kalau kurang tentu job banyak ini ya dipanggil Pak. Makanya nggak pernah nganggur dia. Ya, nggak pernah. Tapi tanggung jawab ini seperti apa? Bagaimana menimbulkan player baru di etnik ini? Memang sama kawan-kawan udah sering kami coba-coba yang ada hobi-hobinya ke situ, bahkan siapa yang mau belajar kami istilahnya jangan lo bilang siaplah untuk mengajar Membantu, mereka. iya. Makanya udah
mulai adalah bermunculan sekarang. Bahkan anak sekolah sekarang pun udah mulai. Ya. Sulit nggak belajar seruling? Saya dari dulu nggak bisa. Malah. Yakin Bang Jadi nggak bisa main seruling? Tapi pelut malah bisa. Seruling nggak bisa karena lubangnya seruling itu kan cuma 6 ya. Memang agak beda dia dengan pembawaan dari penyukan saksofon. Kalau seruling ini harus menghayati. Tapi sebelum saya potong dulu, sebenarnya untuk bagian seruling ini antara Bang Denny yang belum bisa bermain seruling dengan yang sudah bisa bermain seruling, titik kesulitannya sebenarnya apakah di pernafasannya atau di tekannya atau di seperti apa sih di sulitnya ini? Kalau pertama-tama mungkin kesulitannya itu bagian peniupan kurasa. Iya. Berarti Anda terhadap pernafasan ya? Meniup bunyi karena lubangnya kecil. Oh gitu. Mungkin letak bibir dan letak apa bibir. ya? Karena cara menutnya itu kalau langsung kali pun kayak gini dia enggak bunyi. Nggak bersuara. dia bunyinya kan gitu. Oke. Jadi nggak Apalagi kalau ada gigi sompel. Iya. Jadi ada terapi-terapi khusus yang perlu dilakukan ya ketika Iya, pas itu. Baik, Bang Laban, kalau sekarang kan kita tahu organ tunggal juga sudah semakin marak, bahkan ada beberapa jenis alat musik bisa diwakili oleh organ tunggal. Iya. Pertanyaannya begini mungkin Bang Laban, sejauh ini ketika alat musik etnik yang kita sebut dulu, yang biasanya dipukul secara langsung, digantikan oleh keyboard, ada pengaruh nggak sih di pendengaran masyarakat antara alat elektronik dengan alat yang sesungguhnya untuk alat musik? Sebenarnya itu dia tadi kayak yang dibilang Bapak itu, auranya itu Ya, nggak nampak lagi kalau dia main organ tunggal. Oke. Makanya kadang seorang pesta memesan, walaupun dia memesannya organ tunggal, tapi dia minta ini, istilahnya minta pakai saksofon lah, Minta pakai seruling. tagading lah, Iya. pakai Pakai suling. seruling lah, Iya. kecapi lah. oke. Dia ingin seperti yang dulu Iya. sebenarnya. Rindu begitu ya? Tapi Itu dia tadi. karena Jiwanya pemain tadi. kita di sini Belum terpenuhi ya, belum terpenuhi. Makanya kadang dipanggillah dari Jauh, Toba. Iya. Baru gini juga satu kesulitannya ya, seperti anak saya. Saya juga belajar seruling dari anak-anak dulu, tapi anak saya ini saya ajari tidak tertarik. Dia lebih tertarik gitar gitu, keyboard atau drum. Tapi kalau seruling nggak begitu. Itu salah satu apanya kesulitannya barangkali ya. Tidak semua semua anak-anak itu tertarik karena mungkin bagi dia itu kampungan gitu barangkali ya kan. Tapi ini menjadi PR Iya, sebenarnya itu Rai udah Purba ya sebagai guru musik ya. Iya. Seperti apa biar bisa ini? biar bisa memang. Nah, apa perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus gitu? Iya, Ya, jadi muatan kalau lokal misalnya. kalau di sekolah sebenarnya saya pernah di sekolah itu diberi kebebasan untuk mengajarkan mulok itu bebas. Kita yang membuat sendiri apa pelajarannya. Salah satunya yang saya ajarkan adalah seruling. Seruling ya. Iya, Mengapa memilih seruling saat itu? karena seperti yang dibilang Laila Ben tadi, Peminatnya ya? iya dari ada 6 kelas mencari satu orang yang bisa main seruling itu nggak ada. Iya. Oke. Dari 6 kelas itu berarti sekitar hampir 200 orang. Baik. Nah, berarti itu kemampuan musik tradisi kita akan mewakili kan 201 pun belum tentu ada. Padahal seruling ini pembawaannya luar biasa loh. Luar biasa. Sebanyaknya pemain di situ, saksofon, tagading, kecapi, organ tunggal. Iya. Kalau nggak ada suling nggak pas. Ini yang mau saya tanyakan ke Bang Laban. Ketika Bang Laban sedang memainkan seruling, ada nggak yang terlihat langsung dari penonton seperti ekspresi? Wah, langsung atau jogetnya itu kan. Ada nggak yang terlihat dari Ya Bang itu Laban? pasti ada. Pasti Iya. ada. Apa yang paling terlihat Bang Laban? Boleh cerita mungkin? Istilahnya gini ya, Iya. bisa kita bandingkan kalau istilahnya pas main dia di organ tunggal tanpa seruling, Iya. banyak itu yang merepet itu. Dang tahu. Kayak begitulah. Aidang mangulu beting. Gitu ya. Oke. Memang harus ada lah itu. Atau Itulah kira-kira perbedaannya. atau mungkin ada nilai magicalnya di sana. Bisa jadi. Nilai Bunyi-bunyian mistisnya. itu ada Ini bunyi- mistisnya. iya. Iya. Karena dia bisa membius orang ramai loh. Yang Sama kayak harus- sarune juga. Iya. Begitu Iya. dibunyikan itu, goting langsung mengulu ya. Seperti ada gejolak-gejolak ya. Iya. Atau memang ada seperti itu. Kalau sebenarnya kalau disengaja nggak ada itu. Zaman dulu ada, zaman dulu mungkin ada. Tapi kalau memang itulah pembawaan dari nada-nada seruling ini istilahnya. Iya, untuk Mengajak merangsang, kita, iya bergerak ya, untuk bergerak. semangat. Gitu. Baik pemirsa N2S TV, sudah banyak hal dan yang kita ceritakan tadi berbicara tentang musik etnik dari Batak. Dan
di sisa waktu ini tentu kami menyampaikan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Ada Bang Denny Sihaan, terima kasih Bang Denny. Ya, ada terima Pak Sakti juga, terima kasih Pak kasih. Sakti, Bang Laban, thank you Bang Laban. Sampai di sini kebersamaan kita untuk Sibolga Multi Talent. Sampai jumpa di Sibolga Multi Talent edisi berikutnya. Salam dari kami Kota Sibolga, Horas, dan sampai jumpa. Bye-bye.